Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Sekedar info, jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan tonton terlebih dahulu, agar cerita yang admin buat bisa kalian mengerti alurnya, dan ini adalah bagian ke-14 dalam cerita, jadi langsung saja kita ke videonya, let's go! Di video sebelumnya, Amado membuat pernyataan yang mengejutkan untuk Kakashi dan Rokudaima Hokage. Dia mengungkapkan suatu kebenaran yang membuat Kakashi dan Shikamaru panik tentang Sasuke. Saat itu Amado berkata, "Dan juga alasan aku mengharapkan Sasuke. Karena dia salah satu reinkarnasi dari keturunan Otsutsuki, yaitu anak Hagoromo yang bernama Indra Otsutsuki." Mendengar hal itu Kakashi kaget dan berkata, "Kau memang luar biasa Amado, bahkan kau mengetahui hal yang sangat rahasia tersebut. Aku akui kau memang misterius dan berbahaya, tapi setidaknya dari yang kau ucapkan, membuatku yakin kalau apa yang kau katakan adalah kebenaran." Mendengar hal itu Shikamaru berkata, "Bajingan, bagaimana kau bisa mengetahui hal sedetail itu mengenai Sasuke? Siapa kau ini sebenarnya Amado?" Mendengar hal itu Amado berkata, "Tenanglah kalian, percayalah, aku tidak ada niatan buruk sedikitpun tentang desa ini. Ya walaupun kadang aku jengkel mengapa aku harus ditahan di ruang interogasi ini layaknya penjahat tingkat tinggi. Tapi aku mengerti sifat kehati-hatian kalian. Aku mengetahui hal itu tentu saja dari Jigen atau Ishiki Otsutsuki. Dan aku juga tahu, kalau Tuan Hokage adalah reinkarnasi dari anak Hagoromo yang kedua, dia bernama Ashura Otsutsuki. Aku dan Jigen mengetahui kalau perubahan kekuatan Naruto dan Sasuke diakibatkan pertemuan mereka dengan Hagoromo. Sebab itu Jigen sangat berhati-hati jika harus berurusan dengan mereka. Bukan Jigen takut kalah atau apapun, tapi jika dia harus dipaksa bertarung dengan mereka berdua, dan wadah yang dipersiapkan belum kunjung ada, maka Jigen pasti mengalami kerugian. Dan atas dasar itulah aku membuat pertarungan Naruto dan Sasuke melawan Ishiki Otsutsuki. Dan juga aku akan menjelaskan kepada kalian berdua. Mungkin kalian bertanya, di mana kami pada saat terjadinya Mugen Tsukuyomi Madara berhasil dilakukan? Saat itu aku dan Jigen pergi ke dimensi lain, yang dimensi tersebut bukan di bumi, bahkan aku sendiri juga tidak tahu di mana keberadaan dimensi tersebut. Tapi yang aku tahu, kalau Jigen atau Ishiki memiliki banyak dimensi yang dia kuasai, aku rasa dia seperti Kaguya, yang memiliki banyak dimensi. Aku yakin kau mengertikan Rokudaima Hokage, karena kau merasakan perpindahan dimensi Kaguya Otsutsuki. Intinya, dari semua hal di masa lalu, aku juga mengetahuinya, dan tentunya karena aku selalu dekat dengan Jigen. Setelah itu Amado berkata lagi, "Tapi itu hanya pengantar buat kalian, agar kalian tidak perlu lagi ragu atas kebenaran yang aku ucapkan, dan sekarang kita kembali membahas efek situasi genting yang ada di depan desa saat ini, atau akibat dari 3 karma yang sedang aktif dalam tempat yang sama. Aku mengharapkan agar hal itu tidak terjadi, apalagi di antara mereka bertiga yang memiliki karma, mereka tidak tahu tentang seberapa berbahayanya jika karma mereka aktif dalam waktu yang sama. Ada alasan mengapa karma itu terlalu berbahaya jika selalu diaktifkan, dan itu berhubungan dengan Otsutsuki tentunya. Ya walaupun saat ini Kawaki dan Code hanya wadah yang kosong tanpa adanya jiwa Otsutsuki. Mungkin sederhananya seperti ini, sampai sekarang, kita tidak tahu berapa jumlah anggota Otsutsuki yang masih hidup, dan di mana keberadaan mereka yang sebenarnya. Jika saja karma selalu aktif, maka sinyal posisi keberadaan yang menggunakannya, akan diketahui oleh anggota Otsutsuki lainnya. Ya walaupun, sampai saat ini kita hanya mengetahui beberapa Otsutsuki saja. Tapi feelingku berkata lain, aku sangat yakin mereka para anggota Otsutsuki memiliki pemimpin utama yang mengatur mereka untuk turun ke bumi. Coba kalian berpikir, mengapa Kaguya dan Ishiki melakukan hal aneh bagi umat manusia? Mereka menanamkan pohon dan menumbalkan diri mereka masing-masing ke ekor 10 untuk mengkonsumsi buah tersebut. Menurutku, apa yang mereka lakukan bukan hanya atas kehendak bebas mereka sendiri. Dan dari aturan yang dibuat mereka, yaitu, Otsutsuki dari kalangan rendah harus menjadi tumbal buat Gyubi, pasti ada yang menyuruh mereka untuk melakukan itu semua. Dan aku berpikir kalau itu adalah Shibai Otsutsuki. Saat itu, Ishiki atau Jigen sangat berhati-hati membicarakan Shibai Otsutsuki kepadaku. Mungkin kalimat sederhananya, dia tidak ingin aku lebih jauh lagi mengetahui Shibai. Jadi saat itu,
Aku semakin penasaran terhadap kekhawatiran Jigen terhadap Shibai. Dan aku sampai ke satu titik pemikiran yaitu, Shibai masih bisa dibangkitkan kembali dengan ritual khusus. Ya walaupun Jigen mengatakan kepadaku, kalau Shibai Otsutsuki sudah mati begitu saja. Tapi aku sangat tidak percaya dengan ucapannya. Yang aku tahu, Otsutsuki itu makhluk yang benci akan kematian, dan mereka berupaya untuk hidup bahkan sampai jutaan tahun sekalipun. Dan aku punya kesimpulan atas semua itu, kalau kebangkitan Shibai bisa dipengaruhi oleh resonansi karma yang berbeda. Bahkan lebih buruknya lagi untuk sekarang, mereka bertiga masing-masing memiliki karma yang berbeda. Aku hanya ingin mengingatkan kalian saja, jika hal itu terjadi, aku pastikan dunia ini, bukan hanya desa Konoha, tapi seluruh alam ini akan hancur lebur tidak tersisa jika Shibai Otsutsuki kembali bangkit. Bahkan sekuat apapun manusia sekarang, tidak akan bisa menandingi kekuatan Shibai dan belum lagi, hal yang dilakukan Ko dengan Kyuubi Otsutsuki. Dia dengan cerobohnya membelah mereka secara paksa. Dan aku rasa, para pecahan Kyuubi itu akan memiliki pemikirannya masing-masing. Atau kehendak bebas atas diri mereka sendiri. Walaupun aku sudah pernah bilang kepada kalian, kalau Code itu bodoh dan ceroboh. Dia hanya mengistimewakan kekuatan Otsutsuki yang ada di dalam tubuhnya, dan dia tidak pernah memikirkan efek bahaya atas apa yang sudah dia lakukan. Mendengar hal itu Shikamaru berkata, "Baiklah, terima kasih atas kabar gembira barusan tadi Amado. Selain kau perlu Sasuke untuk menjalankan atau mengatasi semua masalah ini, apalagi yang ingin kau bicarakan tentang memberhentikan semua ancaman bahaya dunia ini? Apakah kita akan diam saja seperti orang bodoh yang menunggu kematian?" Mendengar hal itu Amado berkata, "Aku rasa, kalimat akhir tadi sangat bagus untuk dilakukan, tapi semua itu tergantung situasi yang ada di depan desa. Jika saja mereka bertarung dengan menggunakan kekuatan maksimal dari karma, maka apa yang kujabarkan tadi bisa terjadi. Jadi satu-satunya cara adalah, hentikan pertempuran di depan walaupun apapun konsekuensinya. Dan yang terakhir, jika kalian mau dunia ini selamat, segera cari Uchiha Sasuke. Aku tidak peduli status buruk apa yang kalian berikan kepadanya, karena satu-satunya yang bisa menjalankan rencana ini, atau masuk ke dimensi Kyuubi milik Code hanya Sasuke. Sebab itu, aku meminta kalian untuk segera menemuinya secepatnya, jika kalian ingin dunia ini selamat. Dan itulah yang bisa kuusulkan kepada kalian semua untuk mengatasi semua hal ini."